Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Siti Salsabila hadir menemani Anda di edisi Apa Kabar Makassar, Minggu 15 Desember 2024 bersama Jejak TV. Beragam informasi penting telah kami siapkan untuk Anda, dan inilah 3 berita utama siang ini. Harga ikan di tempat pelelangan ikan Poe Tere melonjak naik akibat cuaca buruk yang menghambat nelayan melaut. Pengungsian di Manggala kini tersebar di 6 titik. Sementara hujan deras terus mengguyur kawasan tersebut. Dan langsung dari Jalan Andi Pangeran Petarani, kami akan melaporkan kondisi terkini sejumlah kendaraan mogok akibat volume air yang terus naik. Tetap bersama kami karena setelah jeda kami akan membahas lebih lengkap semuanya berita menarik lainnya. Jejak TV, berita terpercaya untuk Anda. Berita pertama hari ini, musim hujan yang melanda Sulawesi Selatan memengaruhi pasokan ikan di kawasan pesisir di Lelong Poe Tere, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pedagang dan nelayan menghadapi lonjakan harga ikan akibat menurunnya hasil tangkapan. Berikut laporan lengkapnya bersama rekan kami, Siti Aditya Mirsa, di lokasi. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Lelong Poe Tere, tepatnya di Jalan Sabutung nomor 4 Kusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Musim penghujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat nelayan kesulitan melaut. Akibatnya, pasokan ikan di Lelong Poe Tere berkurang, sehingga harga ikan naik menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Para pedagang mengeluhkan pasokan ikan yang semakin sedikit. Di sisi lain, pembeli juga merasa terbebani karena harus membayar lebih mahal untuk membeli ikan. Ya, terpengaruh juga karena ikan sekarang mahal toh. Iya. Biasanya kita beli ikan harga berapaan dan sekarang harganya berapa? Harga biasa 100, sekarang 200. Oh, mahal. Iya. Meski begitu, aktivitas di Lelong Poe Tere tetap berjalan seperti biasa. Namun, kenaikan harga ini menjadi tantangan bagi para pedagang dan pembeli yang berharap situasi segera kembali normal. Lebih banyak musim biasa karena cuaca. Nelayan takut melaut, akhirnya harga ikan naik. Baik, itu tadi laporan dari Lelong Poe Tere. Saya Siti Aditya Mirsa bersama kru yang bertugas melaporkan. Pemirsa, peredaran uang palsu kembali mengejutkan masyarakat. Kali ini, uang palsu ditemukan dicetak secara ilegal di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Salah satunya, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dari penggerebekan, polisi juga mengamankan 98 barang bukti, termasuk mesin cetak uang palsu. Bagaimana tanggapan para pedagang di sekitar kampus mengenai kasus ini? Berikut laporan lengkapnya. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Dalam konferensi pers yang digelar di markas Polres Goa, polisi resmi menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus pabrik uang palsu yang beroperasi di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. 98 barang bukti juga berhasil diamankan, salah satunya tinta khusus, kertas berstandar uang, dan sebuah mesin cetak senilai 600 juta rupiah. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar diduga menjadi otak di balik operasi ini. Tanggapannya ya meresahkan masyarakat, merugikan. Kita juga takut-takut menerimanya, siapa tahu palsu, karena palsu dengan asli tidak tahu terlalu membedakan, kecuali pakai alat. Baru di sini belum mendukung alatnya. Jadi kadang juga anak mahasiswa bilang, jangan-jangan uang palsu bawa. Tahu-taunya bukan. Begitulah namanya kita trauma, apalagi kan 100.000 tidak gampang. Merugikan sekali. Itu kenapa ada dosen begitu kah? Sejauh ini belum pernah terima uang palsu, Kak, tapi sekarang suruh bosku berhati-hati. Hamdan Johannes selaku Rektor UIN Alauddin Makassar memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Ia mengaku sangat geram atas tindakan kepala perpustakaannya menjadi tersangka utama. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku Rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan
Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Hingga kini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Kasus ini menjadi peringatan keras tentang pentingnya pengawasan dan integritas di lingkungan akademik. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar musyawarah daerah di Kabupaten Maros. Selain memilih pimpinan baru, acara ini juga membahas program kerja dan evaluasi kinerja organisasi periode sebelumnya. Dengan tema Menata IMM, Memajukan Sulsel, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang progresif dan inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengangkat tema Menata IMM, Memajukan Sulsel. Kegiatan ini berlokasi di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros, berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 14 hingga 16 Desember 2024. Sambutan datang dari pimpinan cabang Gubernur Sulawesi Selatan, sekaligus membuka acara ini, atau dalam kesempatan ini, diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ansor. Beliau menyampaikan keyakinan bahwa musyawarah daerah ke-23 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya mewujudkan DPD IMM Sulawesi Selatan yang lebih maju dan bermartabat. Kita beralih ke berita utama. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggala, Kota Makassar, membuat 355 jiwa harus mengungsi. Laporan lengkapnya bersama reporter kami, Siti Asrianti. Terima kasih Siti Salsabila di studio. Saat ini saya berada di salah satu titik pengungsian banjir yang berlokasikan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Curah hujan yang cukup deras belakangan ini mengakibatkan beberapa warga terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, sebanyak 355 jiwa kini dievakuasikan ke 6 titik lokasi pengungsian. Di sini juga tim medis dan tim relawan telah diturunkan untuk memastikan kondisi kesehatan dan memastikan kondisi warga agar tetap terjaga. Di Masjid Jabal Nur Manggala, ratusan pengungsi beristirahat setelah 6 malam mengungsi. Mereka tinggal di sini bersama para pengungsi lain yang tersebar di 6 titik. Bantuan makanan dan kebutuhan lain pun sudah mulai diterima oleh mereka. Perwakilan Kementerian Sosial terlihat turun langsung ke posko pengungsian untuk memantau kondisi warga dan memastikan bantuan mereka terpenuhi. Makanan saya kasih. Apa harapan Ibu kepada pemerintah terkait banjir yang terus melanda Kecamatan Manggala? Kita sudah cuma itu saja yang kita bagikan, tidak masuk. Di Jalan Kecaping, air banjir sudah mulai mencapai paha orang dewasa. Anak-anak dan lansia terlihat sedang dievakuasi oleh petugas. Hujan terus turun dan arus air semakin deras memaksa warga untuk mengungsi. Untuk sementara pada saat ini jumlah jiwa yang sudah dievakuasi dan mengungsi itu 355 jiwa. Hingga saat ini proses evakuasi dan pendistribusian bantuan masih terus dilakukan. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi curah hujan yang diperkirakan akan terus terjadi. Demikian laporan dari Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saya Siti Asrianti kembali ke studio. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak pagi ini menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan. Salah satunya yang terdampak adalah Jalan Andi Pangeran Petarani, di mana genangan air cukup tinggi hingga mengakibatkan banyak kendaraan mogok. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Siti Uluya, langsung dari lokasi. Silakan Uluya. Ya, terima kasih Siti Salsabila di studio. Selamat sore pemirsa, saya Siti Uluya melaporkan langsung dari
ruas jalan Andi Pangeran Petarani, yang mana pada hari ini hujan yang mengguyur sejak pagi tadi hingga sore hari ini pukul 16.00 tidak juga berhenti. Hal ini menyebabkan banjir di kawasan ini yang menyebabkan gangguan lalu lintas yang terjadi di beberapa titik. Nah, seperti yang pemirsa lihat di belakang saya, genangan air saat ini sudah mencapai 30 hingga 50 cm dan menyebabkan beberapa pengendara, terutama pengendara roda 2 yang terganggu dan melintasi jalan ini. Bahkan beberapa pengendara lainnya terpaksa berhenti karena mogok. Nah, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pengendara yang terpaksa berhenti karena mogok. Nah, atas nama siapa, Kak? Arin. Apa yang kakak rasakan saat melintasi kawasan ini? Saya merasa dengan keadaan saat seperti ini itu sangat amat macet dan banjir, yang dimana ini sangat membuat kami para masyarakat sangat terganggu dengan keadaan saat ini. Selain itu, saya merasa cemas untuknya kepada pengendara, pejalan kaki maupun orang-orang yang sedang berjualan karena aktivitas mereka akan terganggu dan terhambat. Sejak kapan sih, Kak, berhenti di sini dan terjebak di sini karena banjir? Kalau saya pribadi sudah sekitaran 4 jam, Kak, dari jam 1 sampai jam 4. Kalau harapannya kakak melihat situasi saat ini kepada pemerintah bagaimana, Kak? Saya berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan aksi nyata khususnya kepada pemerintah dan pihak terkait dalam keadaan banjir ataupun kemacetan di Makassar untuk saat ini. Baik, terima kasih, Kak. Nah, pemirsa, hingga saat ini masih hujannya masih terus mengguyur kawasan ini dan kami menghimbau kepada semua pengendara untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Demikianlah laporan langsung dari ruas jalan Andi Pangeran Petarani. Saya Siti Luya melaporkan langsung dari kawasan ini, kembali ke studio. Kita beralih ke berita selanjutnya. Memasuki musim penghujan, penjualan mantel hujan mengalami peningkatan signifikan. Para pedagang mengaku permintaan terus meningkat seiring curah hujan yang semakin tinggi. Musim penghujan mulai tiba di kota Makassar. Seiring dengan itu, penjualan mantel atau jas hujan pun mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan warga adalah penjual mantel di Jalan Pengayoman, Makassar. Alhamdulillah, untuk sekarang ini jas hujan sesuai musimnya. Sekarang agak laku dibanding sebelum hujan. Stand mantel ekspor menjadi salah satu pilihan warga karena menyediakan berbagai jenis mantel dengan harga yang bervariasi mulai dari bahan tipis hingga tebal. Kalau yang bahannya mungkin tipis, harganya dari mulai kisaran 89.000. Tapi kalau yang agak bagus kayak gini, ini di harga 300 sampai 400-an ada. Ya. Mantel berbahan tebal dan tahan air menjadi favorit karena daya tahannya yang lebih baik saat hujan deras. Dengan intensitas hujan yang semakin sering, kebutuhan mantel diprediksi terus meningkat hingga beberapa bulan ke depan. Kita tutup edisi kali ini dengan cerita seru dari Danau Mawang, Kabupaten Goa, yang menjadi tempat favorit warga untuk bersantai dan memancing di akhir pekan. Simak selengkapnya. Danau Mawang di Goa menjadi salah satu lokasi favorit para pemancing. Terutama saat akhir pekan, setiap sudut danau dipenuhi warga yang menikmati hobi memancing sambil bersantai. Suasana tenang dan pemandangan yang asri membuat tempat ini semakin diminati. Setiap hari Minggu. Apa yang membuat Bapak memilih Danau Mawang sebagai lokasi untuk memancing? Dekat dari rumah. Tidak hanya memancing, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas sederhana di sekitar danau, seperti kafe kecil dan penjual es kelapa. Hal ini juga menambah kenyamanan bagi mereka yang datang, baik untuk memancing maupun sekedar bersantai. Teman-teman semua itu yang dekat-dekat rumah di sini semua mancing. Baru ikan-ikannya itu mulai dari ikan nila, mujair, tomang. Di sini tuh banyak. Keindahan dan suasana santai di Danau Mawang menjadikannya lokasi favorit bagi pemancing dan keluarga. Tak heran jika tempat ini selalu ramai, terutama di akhir pekan, sebagai pelarian dari kesibukan kota. Demikianlah rangkaian berita hari ini, edisi 15 Desember 2024. Dari Makassar, apa kabar Makassar? Saya Siti Salsabila bersama tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.